Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayah. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang tiada henti-hentinya. Wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan perempuan dan pendidikan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kejadian perempuan yang pertama yang kita bahas adalah tentang kejadian perempuan. Ini tidak ubahnya sama dengan kejadian laki-laki. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan untuk memudahkan mencari kehidupan. Kami beri mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Di sini jelas bahwa Allah menciptakan kejadian perempuan dan kejadian manusia pada umumnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga jelas bahwa Islam itu menolak pandangan-pandangan yang membedakan antara lelaki dan perempuan. Karena memang perempuan pun diciptakan untuk berkembang biak bersama dengan laki-laki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kedudukan perempuan menurut hukum Islam? Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Di sini juga jelas bahwa kedudukan perempuan pun menurut hukum Islam itu tidak ubahnya sama dengan kedudukan makhluk yang lain, khususnya manusia ataupun laki-laki. Karena Allah menciptakan manusia itu pada prinsipnya persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu beda suku, beda keturunan, ataupun beda bangsa. Di hadapan Allah sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.
Hadirin pemirsa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan tentang hak-hak perempuan dan kewajiban terutama pada kaum perempuan. Al-Quran berbicara tentang perempuan dengan berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada yang membahas tentang haknya, ada yang membahas tentang kewajibannya, ada pula yang membahas tentang keistimewaan para tokoh-tokoh perempuan yang ada dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Seperti Sayyidina Siti Khadijah, beliau adalah seorang istri Rasulullah. Beliau juga sosok saudagar yang kaya raya, yang memiliki kualitas intelek di dalam kebisnisannya. Kemudian ada Ratu Balkis yang bisa membimbing dan bisa mengatur rakyatnya yang terdiri juga dari laki-laki dan perempuan. Di sini dijelaskan bagaimana keistimewaan perempuan di dalam Islam dan masih banyak lagi. Kemudian kewajiban-kewajiban apa yang diemban oleh perempuan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana seorang perempuan karena diberikan fitrah oleh Allah untuk bisa mengandung, melahirkan, sehingga seorang perempuan harus kewajibannya untuk mendidik anak-anaknya atau mau melahirkan dan mendidik anak-anaknya, kemudian mengasuhnya, dan yang jelas wajib untuk mau menyusuinya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bagi lelaki hak bagian dari apa yang dianugerahkan kepadanya, dan bagi perempuan hak dari bagian yang dianugerahkan kepadanya. Di sini jelas bahwa seorang perempuan pun juga memiliki hak, memiliki kewajiban. Hak-hak yang diperoleh pun antara lain hak untuk menerima nafkah, hak untuk bisa mengenyam pendidikan, ataupun hak-hak yang lain. Selanjutnya, bagaimana hak-hak perempuan di dalam pendidikan? Di dalam Islam, ilmu pengetahuan keagamaan itu wajib hukumnya untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan, baik muslimin maupun muslimat. Di sini tidak hanya sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban, tidak terkecuali perempuan untuk menuntut ilmu, untuk mengenyam pendidikan. Jadi kalau ada sebagian anggapan zaman sekarang ini masih ada anggapan perempuan kenapa harus belajar,
Kenapa harus sekolah? Kenapa harus tolabul ilmi? Karena ada yang beranggapan bahwa perempuan nantinya hanya ada di belakang, ada di rumah. Bahasa Jawanya hanya di dapur, sumur, dan kasur. Itu kalau masih zaman sekarang ini, zaman milenial seperti ini, masih ada anggapan yang seperti itu. Astagfirullah, ya, belum mengetahui bagaimana Islam memperlakukan perempuan. Di dalam hadis pun juga dijelaskan, ada riwayat sekumpulan perempuan yang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa mengikuti majelismu karena terdiri dari kaum laki-laki. Maka Rasulullah bersabda, saya akan memberi pengajaran kepadamu di rumahnya si fulan. Nah, kemudian pada suatu hari yang ditentukan, Rasulullah benar-benar memberikan pengajaran kepada perempuan, pada perempuan-perempuan tersebut. Jadi jelas bahwa Rasulullah sendiri memberikan contoh, memberikan hak kepada perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan. Wahai para perempuan, kami persilahkan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, tolabul ilmi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi diri kita dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk keluarga kita nantinya. Jadi intinya di dalam belajar atau perempuan mencari ilmu pengetahuan itu bukan untuk menyombongkan diri. Saya sudah kuliah sampai S3, saya kuliah sampai sarjana dan seterusnya. Tapi semata-mata untuk mempersiapkan diri kita, bekal kita nanti di akhirat, kemudian bekal kita nanti kalau kita sudah berumah tangga, kita memiliki anak-anak kita yang wajib kita didik dengan ilmu yang baik tentunya. Oleh karena itu, para perempuan, kami persilahkan untuk bersiap-siap untuk menyiapkan diri di dalam mencari ilmu. Ya, demikian yang dapat Bumi sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.